Oke, ayo kita lihat pelajaran 13. Nah, kalimat tanya atau interrogatif. Saudara, repotnya bahasa Ibrani itu nggak ada tanda tanya seperti kita. Jadi kita itu langsung bisa tahu kalau itu tanda tanya. Nah, kita melihat kalimat tanya itu dituliskan sebagai apa? 34.1 pertanyaan sederhana dengan jawaban ya atau tidak pada umumnya ditunjukkan oleh kata hey yang ditambahkan sebagai awalan pada kata pertama sebuah kalimat. Ketentuan untuk penulisan kata tanya hey adalah sebagai berikut. Nah, masalahnya hey juga dipakai untuk menandakan definite article. Ya. Jadi seperti biasa konteks yang akan menentukan tuh. Jika ditulis sebelum guttural yang didukung sebuah vokal penuh, maka kata tanya hey menjadi hey dengan hatef patah. Ya, jadi haze, ze ini haze menjadi apakah ini, ya, apakah ini, kemudian ahikem saudaramu, hakaton yang bungsu, jadi saudara bungsumu, ya. Kemudian halo, lo itu tidak berarti tidakkah. Hosek itu gelap, yom Yahweh, the day of Yahweh, tidakkah hari Tuhan itu kegelapan. Kelef, jadi ingat gak Kaleb tuh, ya, apakah anjing, anoki, aku, ya, jadi apakah anjing aku. Yes, yes, ada, toh, there is, jadi apakah ada, ya, adakah pada lakem, padamu, seorang saudara. Nah, 2, jika ditulis sebelum huruf guttural yang didukung oleh sebuah vokal penuh selain kamets dan kamets 1, maka kata tanya hey menjadi hey dengan patah. Nah, ini rada repot tuh karena patah itu kan biasanya menunjukkan definite article, ya. Nah, jadi haot lakem masih adakah padamu seorang saudara. Tapi saudara, kadang-kadang seperti ini. Definite article itu kan kalau ditambahkan pada kata benda. Ot itu bukan kata benda toh, ya. Sehingga dari sini seharusnya kita bisa menebak ini bukan definite article, tapi pertanyakan, ya. Ot itu kan masih, yet tetap, ya, yet still gitu. Haot jadi masih adakah lakem padamu seorang saudara. N itu kan tidak ada, jadi tidak adakah. Poh itu bukan di sana, di sini, ya. Poh itu kan di sini. Tidak adakah di sini nabi, seorang nabi. Evet, apakah hamba, ya, Israel. Jadi apakah Israel seorang hamba. Nah, ini memang rada repot, saudara, karena akan berpikir itu bisa definite article, ya, kecuali kamu kemudian menghafalkan tuh definite article itu jadi apa gitu kan, ya. Kalau tidak, ya konteks yang menentukan, ya. Atah, nah kalau ini memang tidak mungkin, ya. Atah itu kan personal pronoun tidak pernah ditambahkan definite article, karena itu di sini pasti pertanyaan, apakah engkau Isha Elohim, hamba Allah itu, the man of God, ya. Nah, 3, jika ditulis sebelum huruf guttural yang didukung oleh sebuah kamets atau kamets 1, maka kata tanya hey menjadi hey dengan segol. Masalahnya juga definite article juga bisa, ya, segol, ya. Oke, ki l ll-nya yang satu segol, yang satu sere itu. Sebab, ya, sebab kepada Allah. Jadi L pertama itu kepada, kedua itu adalah Allah. Jadi sebab kepada Allah, he amar. Jadi amar itu kan dia berkata. Jadi sebab apakah dia dulu berkata kepada Allah, ya. Amar itu kan berkata, dia berkata, ya. Jadi ini memang bisa dipakai juga untuk kata kerja. Jadi he amar adalah apakah dia dulu berkata. Ngerti nggak? Ya, ha amar itu apakah dia dulu berkata, ki kan sebab. Ya, kan itu sebab apakah dia dulu berkata, L yang pertama kepada, L yang kedua adalah Allah, ya. He anuki, apakah saya. Hariti,
sebenarnya bukan menerima ya, dari kata hara yang Inggrisnya conceive. Apakah saya, kalau nggak salah bilangan mengatakan apa, saya mengandung toh, ya, jadi apakah saya hariti, ini perkataan Musa, apakah saya dulu mengandung at sign of direct object semua ha'am haze, semua umat ini, ya. He hazak, apakah kuat, baru hu, apakah ia kuat. 4, jika ditulis sebelum konsonan lainnya yang didukung oleh sebuah sifat vokal, maka sifat sederhana maupun sifat gabungan, maka kata tanya hey ditulis hey dengan patah ya. Jadi patah. Contoh ya, h itu patah tetapi ada aksennya ya. Ha beraka atat hi leka avi ya. Jadi berakah adalah berkat ya. Jadi apakah ahad itu satu, jadi apakah satu berkat ya. Kemudian hi itu apa? Dia He itu berarti she ya, jadi feminin sih. Apakah engkau memiliki satu berkat? Coba ya. Apakah mana tuh? Do you have one bless? Oh, karena harusnya mungkin karena berakahnya itu feminin. Ya. Jadi apakah engkau memiliki satu berkat? Apakah engkau memiliki satu berkat bagiku? My father Afi, my father ya, bapakku. Tuh, kemudian ha Elohim, Allah, apakah Allah, baru ani, apakah aku Allah. Kemudian ha meat itu sedikit, apakah sedikit umat itu atau banyak ya. Jadi memang rada-rada aneh gitu ya. Im itu kan sebenarnya jika ya, jika, tapi ya dalam hal ini diterjemahkan atau ya. Jadi apakah sedikit umat itu atau banyak ya, itu kalau harafiahnya. Oke, 34.2 pertanyaan dapat pula ditunjukkan oleh adanya pronomina integratif seperti mi dan mana. Kalau itu kan sudah mudah ya, dan waktu itu sudah kita pelajari. Kata pertama berkaitan dengan manusia, sedangkan yang kedua berkaitan dengan benda. Kedua pronomina interogatif ini tidak dipengaruhi baik oleh jenis kelamin maupun jumlah. Ya puji Tuhan deh ya. Mi biasanya ditulis terpisah, namun biasanya digabungkan pula dengan kata lain dengan memakai makef, namun bentuknya tidak berubah dalam kategori apa saja, karena memang hirecute adalah interchangeably long ya. Jadi mi atas, siapakah engkau? Beni putraku. Mi siapakah? Ha anashim, para lelaki. Ha ele itu ha ele bukannya ini. Oh ini ya, siapakah para lelaki ini ya. Kemudian siapakah Allah? Nah, kamoka. Jadi seperti engkau. Ya, kamot itu seperti jadinya. Waktu itu sudah pernah deh kita ada itu ya, ada yang preposisi itu. Jadi preposisi kaf memang rada aneh gitu. Siapakah Allah seperti engkau? Kemudian siapakah bagiku, yaitu milikku, basyamayim. Basyamayim di surga itu harusnya ya, in the heavens. Heavensnya juga dual sebenarnya. Mah kadang berdiri sendiri ditulis terpisah, namun lebih sering digabungkan dengan kata berikutnya dengan memakai makef. Jika digabungkan dengan kata berikutnya mah akan mengalami perubahan tertentu. Nah, ketentuan tentang perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Jika ditulis sebelum huruf bukan guttural, mah ditulis dengan mah. Biasanya kan kalau pakai makef dia diperpendek ya.
Jadi kamets menjadi patah, diikuti oleh sebuah dages forte pada konsonan pertama dari kata selanjutnya. Jadi ma, shemeka, apakah, apa atau siapakah? Shem itu nama, ya namamu, dan lihat di shinnya ada dages forte. Ma sot, apa ini? Ma yes, apa yang ada, lak padamu, babayit in the house, ya di dalam rumah itu. Jangan lupa ada itu, ya. Uma dan apakah, shem atau siapakah, nama beno, ya nama anak. Harusnya kalau Inggris the name of your son, ada the-nya ya, karena kalau endingnya itu ada pronominal suffix berarti menunjukkan tertentu, ya. Jadi putranya orang ketiga. Oh, saya bilang putramu toh. Oh, sorry. Ya, ketiga. Ya, his son, ya. Jadi itu adalah orang ketiga memang. Oke. B jika ditulis dengan huruf guttural alef, he dan res, biasanya ditulis mah dengan kamets atau ma dengan kamets juga tapi memakai makef. Namun jika sebelum he kadang ditulis sebagai mah, ya dengan makef. Jadi ya pokoknya mau kamets mau patah, ya itu siapa, ya, apakah. Ma hadafar haze, apakah hal ini. Ma aret seka, itu tuh aret bumi negeri, ya, apakah negerimu. Jadi ma, kemudian ha arim, ha eleh, ya. Jadi apakah kota-kota ini, mahi apakah itu, kemudian mah adam apakah manusia. Nah, sebelum huruf guttural, het, ain dan kata tanya mah biasa ditulis sebagai meh atau sama meh dengan makef. Jadi meh juga bisa berarti siapa, ya, atau apa. Apakah ayoni, itu tuh kesalahanku. Apakah kesalahanku, dan apakah ini juga dosa, ya, hatati, apakah dosaku. Ume dan apakah as kuat dari seekor singa. Tetapi karena ingat, ya, memin itu bisa menunjukkan perbandingan. Karena itu kenapa dikatakan dan apakah yang lebih kuat. Ngerti nggak? Lebih kuatnya itu dari karena ada me di depan ari, ya. Jadi apakah yang lebih kuat dari seekor singa. Me afdeka, apakah pelayanmu. Nah, 34.3 pertanyaan juga dapat diawali dengan kata keterangan tanya. Kata keterangan tanya yang paling umum dipakai adalah ini. Di mana, ayeh di mana, ya, epoh di mana, meayin kapankah, dari manakah, kemudian mitse kapan, dari mana. Itu adalah plus min plus se, ya. Bagaimana, anah kemana, an juga ke tempat apakah, lamah mengapa, ya, dan untuk tujuan apa, dan madua mengapa. Mau dihafalkan nggak? Hah? Ya, oke, itu tidak termasuk dalam hafalan kecuali kalau masuk ke itu, ya. Kosakata, pokoknya yang dihafal yang kosakata, ya. Jadi contoh, di manakah, hevel, habel, ahika, saudaramu. Ayeh di manakah, Sarah, isteka, ya, isteka. Ingat, itu kan bisa jadi perempuan, bisa jadi istri, ya, dan itu dikonstrakkan. Jadi, ya, isteka, iset jadinya, ya. Di manakah Sarah, istrimu. Epoh, di manakah Samuel dan Daud. Ahai saudara-saudaraku, meayin, dari manakah atem kamu. Madua, mengapa, ata, engkau, lebadeka, sendirian, ya. Jadi nah, sekarang kita masuk bilangan.
Itulah kenapa angka di dalam Alkitab itu repot, saudara, ya. Tabel berikut ini berisi bilangan bisa berurutan mulai dari 1 sampai 10 dan bilangan bertingkat berurutan dari sampai 10. Bilangan biasa berurutan, bukan bisa, ya. Bilangan kardinal dipakai untuk berhitung seperti 1, 2, 3 dan seterusnya, sedangkan bilangan ordinal menunjukkan urutan atau posisi dalam sebuah seri seperti ke-1, ke-2, ke-3. Ya, jadi kardinal, nah ternyata ada maskulin, feminin dan masing-masing ada absolut dan konstrak. Tapi ordinal itu cuman maskulin, feminin. Jadi 1 ehad, kemudian konstrak ahad untuk maskulin, feminin adalah ahad dan ahad, ya. Sedangkan untuk ordinal itu ri apa tuh? Ri oson, harusnya ada itu o juga kayaknya, ya. Ri oson dan kemudian ri osona, ya, ri osona. Kemudian 2 adalah senayim, kemudian konstraknya sene kan itu, ya, dual itu dikonstrakkan menjadi sereyut, kemudian setayim dan sete. Kedua itu adalah seni atau senit. Nah, saudara, untuk yang ketiga nggak tahu kenapa ini itu dibalikan, ya, antara feminin dengan maskulin. Mungkin karena nanti kita diberitahu untuk bilangan yang ketiga yang maskulin ngambil angka feminin, yang feminin ngambil angka maskulin. Jadi sekalian aja dia ituin kali, ya. Saya nggak tahu tuh, ya. Tapi anyway, sebenarnya 3 itu antara maskulin dan feminin itu terbalik, saudara, ya. Jadi ya 3 sampai 10, ya, itu antara maskulin dan feminin terbalik. Jadi maskulinnya itu sebenarnya adalah sielos, kemudian sialos, ya, baru femininnya adalah sielosa, absolut dan sielosat, ya. Kemudian keempat itu adalah arba, kemudian arba sama, ya, arba, kemudian arbaat untuk femininnya dan arba'ah. 5 itu adalah hemos, ya. Nah, saudara kira-kira mungkin hafalin yang itu aja sih, yang maskulin, yang maskulinnya itu tuh, itu yang lebih penting karena kan yang lain tuh bisa diperkirakan, ya. Jadi kalau 5 itu adalah hemes, kemudian 6 itu ses, 7 itu sheva, 8 itu shemone, tesya itu 9 dan eser itu 10. Ada angka-angka yang penting kali, ya, kayak ehad, ya, sete itu kemudian penting. Nah, bilangan 1 maskulin, ehad, feminin, ahad digolongkan sebagai sebuah adjektiva. Bilangan itu mengikuti nomina yang diterangkannya dan memiliki jenis kelamin yang sama dengan nomina bersangkutan. Jadi yom ehad, yomnya maskulin, maka ehadnya juga maskulin. Ya, Torah maskulin atau feminin? Feminin, maka mengambil yang feminin, ahad. Ya, jadi angka itu pun juga harus sesuai tuh dengan kata bendanya maskulin atau feminin. Nah, bilangan 2 sampai 10 juga berfungsi sebagai adjektiva walaupun bilangan 2 sampai 10 digolongkan sebagai nomina. Dalam bentuk absolutnya bilangan-bilangan ini bisa diletakkan sebelum atau sesudah nomina yang diterangkannya. Dalam bentuk konstraknya, bilangan-bilangan itu harus diletakkan sebelum nomina yang diterangkannya. Jadi sienashim, anashim, 2 lelaki. Itu di dalam bentuk absolutnya, ya, bentuk konstraknya itu sene anashim, ya. Jadi bisa dipakai bentuk absolut, bisa juga bentuk konstraknya, ya. Nashim syetayim itu berarti 2 istri, 2 wanita. Nashim, ya, itu berarti para perempuan, kan, para perempuan. Baru syetayim itu 2 dan saudara bisa lihat diambil yang feminin tentu saja, ya. Siete nashim, 2 wanita. Nah, next, bilangan 2 harus memiliki jenis kelamin yang sama dengan nomina yang diterangkannya seperti contoh yang di atas. Nah, namun bilangan 3 sampai 10 mengikuti pola yang berbeda.
Ketika bilangan 3 sampai 10 menerangkan nomina maskulin, bilangan tersebut berbentuk feminin. Ketika menerangkan nomina feminin, bilangan tersebut berbentuk maskulin. Tidak ada penjelasan yang pasti tentang hal itu. Kayaknya hidup kurang sulit, jadi dipersulit sedikit ya. Perhatikan bahwa aturan ini tidak berlaku untuk bilangan bertingkat, karena bilangan bertingkat secara umum selalu memiliki jenis kelamin yang sama dengan nomina yang diterangkannya. Jadi Siene 2, Banim 2 putra, ya. Siete Banot. Nah, ini jenis kelamin nomina dan bilangan sama, Saudara, ya. Jadi putra maskulin, putri feminin. Tapi kemudian coba Sielosa, sah berarti feminin, iya toh? Belakangnya Banim, ya. Tiga putra, ya. Dan kemudian Shalos Banot, ya, 3 putri. Jadi jenis kelamin nomina dan bilangan tidak sama. Bentuk absolut dan konstrak dari bilangan dapat dipakai secara bergantian tanpa mengalami perubahan. Jadi Sielosa Yamim bisa saja Sieloset Yamim, Saudara, ya. Yang Sielosa itu absolutnya, Sieloset itu konstraknya. Sielosa Anashim 3 lelaki, dan kemudian Sieloset Anashim, ya. Jadi bisa seperti itu. 5. Bilangan merupakan nomina sehingga bilangan mulai 2 hingga 10 bisa mendapat akhiran pronomina persona. Jadi bisa ditambahkan dengan sufiks pronomina, Saudara, ya. Akhiran-akhiran hanya dapat ditambahkan pada bentuk konstrak dari bilangan itu. Hal ini kebanyakan terjadi pada bilangan 2. Karena itu kan sene, nu kita 1 CP, ya toh. Jadi 2 dari kita. Waktu itu ada ya, sudah di dalam di dalam vocab kayaknya ya. 2 dari kita apa 2 dari kamu tuh yang ada? Apa 2 dari mereka? Ya, Sienekem 2 dari kamu, Sienehem 2 dari mereka, ya. Jadi bisa ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian bilangan kardinal dari 11 sampai 19 dengan nomina maskulin itu adalah, nah, Saudara lihat tuh, Ahad itu 1, Asyar itu 10. Jadi 1 10 jadinya 11. Ya. Jadi kalau feminin Ahad Esyere, kita lihat yang maskulinnya aja. ACT Asar, Aseter, ini 11 dia ituin, itu bentuk. Sebentar, Ehad, kenapa jadi Aseter ya? Pak ya, kita lihat. Bilangan memang mabok, saudara, saya juga mabok. Oke, coba kita melihat Esyere. Mana? Sekarang mana kita? Asyete. Dengan nomina maskulin. Oh, itu ada keterangannya. Saudara coba lihat satu keterangannya. Unit 1, 2, 3 dan seterusnya ditempatkan sebelum kata yang diterangkan. Lihat halaman 111 ya, satunya. Untuk bilangan 10 dalam bentuk maskulin adalah Asya, sedangkan dalam bentuk feminin adalah Esyere. Karena itu kenapa diituin Esyere. Sedangkan bilangan 11 sampai 19 harus memiliki jenis kelamin yang sama dengan nominanya. Jadi kalau 3 sampai 10 tidak sama, ini sama lagi. Pada umumnya bilangan-bilangan ini muncul dalam nomina jamak, walaupun sejumlah nomina seperti is, lelaki, atau yom, atau sana, tahun, dan nefes dapat tetap dalam bentuk tunggalnya. Tapi tetap tidak dikatakan kenapa itu ya. Ya, saya kagak ngerti deh ya, asal. Kalau yang 2 masih itu ya, masih terlihat tuh ya. Yang pertama kok tidak terlihat ya. Yang kedua kan sudah terlihat tuh.
Shenem ya, Shenem asar, jadi 2 plus 10 jadi 12 ya. Sene asar juga seperti itu ya. Kemudian kita melihat, jadi saudara yang ditambahkan itu misalnya jadi 3 plus 10 jadi 13 ya. Selosa asyar 3 10 jadi 13. Areva'a 4 asar jadi 14 ya. Hamisah 5 asar 10 jadi 15 ya, gitu terus deh ya. Nah, kemudian kita tadi sudah lihat contoh ahad asyar yom. Jadi 1 10 jadi 11 hari ya, 11 hari. Nah, dikatakan laki-laki hari tahun itu bisa tetap kata bendanya dalam bentuk tunggal. Karena itu kenapa yomnya dalam bentuk tunggal ya. Ahad asar 11 is laki-laki. Ahad sere ya, ini kan bentuk feminin karena apa? Sana tahun feminin ya. Kemudian bilangan kardinal dari 20 sampai 99. 20 itu adalah 10 dijamakkan saudara. Jadi esyerim itu 20. Jadi 10 itu esyerim itu 20 ya. Jadi 21 maskulin, esyerim fe ehad. Jadi 20 dan 1 ya. Kemudian 21 feminin, esyerim fe ahad ya. Jadi begitu deh ya. 22 jadi esyerim fe senayim dan seterusnya. 30 adalah 3 dijamakkan. Jadi kecuali 20 kan 10 dijamakkan, tapi 33 dijamakkan, 44 dijamakkan. Ya, selosim. Nah, dari 30 hingga 90 maka puluhan itu adalah bentuk jamak dari unit bilangan 3 hingga 9. Oke? Jadi 31 selosim berarti 30 fe ehad. 40 erevaim 40 ya. 50 itu hamisim, 60 sisim dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat 35.4 bilangan-bilangan di atas 99. 100 me'ah, selalu feminin, bentuk konstruknya adalah me'at. Jadi me'ah ada kata lain ya, jadi itu 100. Nah, 200 me'ah dijamakkan ya. Jadi ya metayim. Nah, kemudian kalau 300 itu selos itu 3 meot. Nah, kalau ini mirip kayak kita lah, 300. Ngerti nggak? Ya, kalau itu oke lah ya. 300 areva 4 meot ratus. 500 sampai 900 ya kayak gitu semua. 1000 elef ya, jamaknya adalah alafim. 2000 dirangkapkan. Jadi memang tiap kali kalau yang 2 itu diganda ini didualkan malahan ya. Alepayim ya. Jadi bisa dijamakkan, bisa didualkan. Nah, sedangkan kalau 3000 sheloset 3 kemudian alafim. Jadi mirip dengan 100 lah. 3000 ya. Jadi 3000 itu adalah 3 kemudian 1000, 4000, 4000 dan sebagainya. Nah, poin 5, nilai-nilai dari bilangan untuk huruf-huruf dalam abjad bahasa Ibrani berkembang pada masa setelah Alkitab. Nah, di mana huruf-huruf itu dikasih angka, saudara. Jadi alef 1, bet 2, gimel 3, dalet 4, hei 5, vav 6, zayin 7, het 8, tet 9, yod 10. Ya, berarti 11 yod dengan alef. Nah, ini sudah lebih mudah daripada yang tadi toh, ya. Jadi ini perkembangan berikutnya. Jadi 11 itu adalah yod dengan alef, yod dengan bet itu berarti yod itu kan 10, bet 2 berarti 12. Yunani begitu juga kan? Iya. Ya. Jadi yod dengan gimel 13, yod dengan dalet 14, tapi 15 tidak bisa yod dengan hei karena itu muncul dalam nama Yahweh. Jadi 15 itu adalah 6 tambah 9. Vav dan tet dan
tet dan vav. Oke. Jadi yod dengan itu tidak boleh, jadi tet dan vav itu 15 ya. Jadi memang tet itu 9, vav itu 6. 9 tambah 6 itu 15 ya. Dan kemudian ada juga yang untuk 16 ya. Jadi tet dan zayin. Karena yod dengan zayin juga yod dengan zayin nggak ada harusnya ya. Yod dengan zayin tapi maksudnya yod dengan 10, yod dengan vav tidak boleh. Yod dengan hei tidak boleh, yod dengan vav juga tidak boleh. Karena YHWH kan? Ya, jadi yod dengan vav tidak boleh, yod dengan hei juga tidak boleh. Jadi 15 16 kagak boleh pakai yod, pakai tet. Ya. Jadi tet plus vav dan tet plus zayin. Metode hitungan ini dipakai untuk menghindari penulisan yod dengan hei dan yod dengan vav, di mana keduanya dipakai sebagai nama singkat untuk nama ilahi Yahweh. Ya, jadi 16 itu adalah yod zayin, tet zayin. Nah, 17 balik normal. Ya, jadi yod zayin, 18 yod hei. Ini kan bukan hei, het ya, yod het oke. Yod tav 19, nah kaf 20 ya, jadi kaf 20. Jadi kalau 21 kaf alef ya, 22 kaf bet dan sebagainya ya. Nah kemudian 30 adalah kaf dengan yod, kaf 20 yod 10 saudara, jadinya 30 ya. Sedangkan dari 31 berikutnya itu adalah kenapa begitu? Lamet tidak digunakan untuk mewakili angka 30 karena lamet telah menjadi simbol hapax legomenon. Saudara mungkin nggak ngerti itu, tapi anyway itu dipakai sehingga angka 31 menjadi lamet alef dan angka 32 menjadi lamet bet, tapi 30 nggak bisa lamet. Tidak bisa lamet gitu ya. Jadi 30 itu kof dengan yud. Nah kemudian berikutnya mem 40, nun 50, samek 60, ayin 70, p 80, sade 90, kof 100. Jadi kof yud 110. Nah jadi kalau kita melihat 40 mem dengan alef 41 dan seterusnya ya. Jadi itu pun sesudah kemudian tuh sudah lebih mudah tuh, ya. Tapi saudara, kabar baiknya saya tidak mengharuskan kalian menghafal angka deh ya. Ya. Ya angka kok fungsinya buat apa? Angka kira-kira fungsinya buat apa? Ya umur, bilangan iya gimana sih fungsinya buat apa? Fungsinya ya untuk menunjukkan angka. Gak ngerti deh saya. Jadi pada pasal ini fokuskan kepada kata tanya ya, fokuskan kepada kata tanya. Nah, coba kita lihat latihan ya. Oke, isilah garis kosong dengan pronomina yang paling tepat. Ma, hadafar, hara, haze. Ma apa? Apakah? Nah, hadafar kan bisa kata, bisa hal ya. Jadi hadavar, hara, haze. Z ini atau itu? Ini. Ya, jadi apakah hal yang jahat ini? Aye di manakah? Kefodi. Ku ya, kemuliaanku ya. Jadi itu adalah hirekyut menunjukkan satu CS. Umi dan siapa? Kamoka seperti dan siapa seperti kamu. Be Yisrael, di Israel. Kenapa jadi saya yang jawab ya? Oke, ayo 4 coba.
Ayo boleh Eliezer. Ya. Baca ya. Halo Yahweh Elohim Imakem. Kan sudah ada tuh terjemahannya kecuali beberapa hal. Tidakkah Tuhan Allah apa? Kem? Mu? Hah? Kem? Ya, tidakkah Tuhan Allahmu, kem itu 2 MP, beserta dengan kem, ya, beserta kamu. Oke, ini mah mudah toh, cuman kayaknya orang keberapa atau ini atau itu. 5. Call, betul. Lepaneka. Ya, mu yang tunggal ya, tidakkah seluruh negeri itu di hadapanmu. Oke, berikutnya. Mi ata gemi. Siapa? Adakah? Atah? Siapa? Atah? Atah apa? Kamu. Kalau yang kini itu yang pakai ayin. Siapa kamu? Siapa kamu? Beni putraku. Kemudian 7. Abraham ya, Abraham. Ya, kenapa jadi sama ya? Ya, jadi siapa kamu? Oke, 8. Pada siapakah? Ya, kepada siapa kamu? Maksudnya kamu tuh milik siapa kali ya, atau anak siapa, maksudnya gitu tuh. Kemudian 9. Siemeka. Ya, siapa namamu? Kemudian Imah. Eleh ini atau itu? Eleh? Ini. Bersama dengan Allahmu. Ya, bersama dengan Allahmu. Oke, 11. Beyadeka. Ya, oke. Dari manakah? Maze. Ini ya, dari manakah ini, baru beyadeka, di dalam tanganmu. 12. Jadi siapa tuh? Ya, oke, Berlin. Haze, jadi apakah? Apakah ini ya saudara bungsumu itu ya. Jadi HI hakaton berarti saudara yang kecil, itu saudara bungsu ya. Oke, berikutnya
Ya. Oke. Kemudian 14. Ya. Dan di manakah pada nabi kamu? Dan di manakah pada nari? Oke. Kemudian 15. Kamu di Jadi he itu apa? He itu she. Ya, jadi he itu adalah dia perempuan. Dia, jadi dia perempuan, she, dia adalah baru ahoti, T-nya ya saudariku. Nah, pasangkan dengan mengisi pada kolom kiri, tapi itu aja, dia di apa? Dibaca langsung diterjemahkan aja. Ayo siapa? Beno, no. Apa chef nama? Apakah nama Beno? No, itu orang keberapa? 3 MS. Oh, apakah nama putranya? Iya. Itu di mana? Ya. Jadi itu 3 MS. Ingat 3 MS itu bisa cuma verb ya, bisa whole verb memang. Oke, berikutnya. Halo. Atika. Tidakkah dia ayahmu? Ya. Oke, jadi G ya, bukankah dia bapakmu ya? Oke, 3. Siapakah? Langsung diterjemahkan aja. Mi itu apa? Siapa? Z ini. Melek Hakavot. Ya, raja kemuliaan. Raja kemuliaan ini sebenarnya siapakah raja kemuliaan ini ya? Ya. Oke, berikutnya. Is ya, is the car. Soalnya sesudah itu ada dages. Oke, ya, di manakah Sarah istrimu? Oke, berikutnya. Belakang lagi. Di manakah Allah mereka? Allah mereka, ya, oke. Oke, berikutnya. Eloheka. Ya, di manakah Allahmu? Kemudian Yahweh Elohe Tuhan Allah Bapa leluhur. ya, Allah bapak-bapakmu ya, jadi bapak leluhurmu. Oke, 8. Ini mirip dengan sebut, cuman belakangnya itu vav ya. Jadi Yahweh Allah Avotaf, bapak leluhurnya. Oke, berikutnya. Bime
Yame itu dari yom, hari-hari. Ya, jadi itu adalah in the days, ya, of your fathers. Ya, jadi itu kan harusnya sering muncul, kalian sudah harus hafalin tuh. 10. Bukankah ini adalah perkataanku, ya? Oke, 11. Ya, kamu dan bapak-bapak leluhurmu. Oh, bapak leluhur sudah itu ya, berarti sudah plural ya? Hah? Sini sih, justru gitu sih. Oke, 12. Halo? Halo, bisa bukankah atau tidakkah? Lanu itu berarti kepada kita atau milik kita, ya. Baru hem mereka. Jadi ini yang E itu, bukankah mereka adalah, bukan golongan sih, harusnya milik kita harafiahnya, ya, milik kita. Lanu, ya, itu sudah ditafsirkan. Maksudnya lanu kepada kita berarti milik kita. Nah, yang kemudian kita lihat 4 deh, 4 lebih menarik tuh, itu angka-angka, ya, angka-angka supaya kalian tahu bagaimana angka itu dipakai. 4, coba ya, contoh. Pada hari apakah Allah beristirahat? Bayom hasevi'i, jawabannya pada hari ke-7. Ya, bayom kan pada hari, in the day, ya. Nah, hasevi'im the 7. Jadi in the 7 day, ya, pada hari yang ke-7. Oke, sekarang sampai siapa? Ayo. Itu bisa ditebak kok, tapi jadi menarik untuk melihat bagaimana angka itu dituliskan. Jadi siapa sekarang? Merlin. Satu kok Senehem sih? Arevaim sana. Itu nomor 1. Yang itu loh, baca dulu berapa total. Itu kan kita sekali 4 1. 4 yang 1. Dibaca dulu pertanyaannya. Nah, jawabannya ayo dibaca. Ar, itu kan sesudah itu ada dages, berarti dia silent. Arba'im syana. Arba'im 4 digandakan jadi 40. Kan? Arba'im itu kan 4 yang digandakan. Ya, jadi jawabannya adalah 40 syana tahun. 40 tahun. Oke, berikutnya. Nomor 2, berapa lama Anda memerintah di Hebron? Sefa Sanim Ayo, Syefa. Ayo, Daud memerintah di Hebron berapa tahun? Jadi ini Syefa 7, Syanim tahun, Fesisya dan 6 Hadashim bulan. 7 tahun dan 6 bulan.
Oke, berikutnya. Dibaca dulu pertanyaannya. Berapa lama dalam pemerintah di Yerusalem? Selsim, Weselos, Wana. Vesyalos, kan Sheloshim, Vesyalos, Shana. 30 dan 3 Tahun, ya, 30 dan 3 tahun. Oke, berikutnya. Berapa lama hujan turun? Berapa lama hujan turun? Arba'in Yom Arba'im Layelah. Jadi 40 hari. Ya, 40 hari dan 40 malam. Oke, berikutnya. Berapa lama Adam hidup? Tesa, Meot, Sana, Shelosim, Sana. Yang dulu ya. Tesa itu 900 harusnya Bu ya. Iya. 900 tahun. Dan Shelosim itu apa ya? Zelos itu kan 3, sudah tuh dijamakkan atau digandakan berarti 30. 30, berarti 930 tahun. Oke, berikutnya. Berapa lama Metusalah hidup? Resha, Bersisim, Shana, Resha, Meot, Shana. Resha 9 dan apa ya? 60. Kan sis itu 6. Jadi 6 digandakan 60. Jadi 9 dan 60 tahun dan 900 tahun. Ya, jadi 969 tahun. Makanya saudara ngerti nggak, angka itu sulit banget tuh di dalam Alkitab. 9 dan 60, 69. Ya, iya toh, 9 dan 60 ya 69. Jadi 969 tahun. Yang pertama itu 9 dan 60 tahun, baru dan 900 tahun. 9 dan 60 tahun. Sisim itu 60. Ya, tapi ya enggak masalah dong, kan ngerti. Oke, berikutnya. Ayo berikutnya. Baca-baca itunya dulu. Berapa lama Abraham hidup? Me'at, Sana, Besibeim, Sana, Wahames, Mani. Me'at Sana. Me'at Sana itu 100 tahun. Ya. Me'at Sana 100 tahun, baru Vesiveim dan 70 tahun dan Hames Syanim 5 tahun. Ya. Kan Abraham kan 175, kan bisa ditebak gitu mah. Oke, berikutnya. Berapa lama Sarah hidup? Mea Sarah, Shirim, Sherim, Shana,
Beersheba. Beersheba, Shanim. 100 tahun dan Esherim itu kan 10, Esherim 20 dan 20 tahun dan Sheba 7. Sarah 127 ya? Sarah saya lupa, 127 ya. Dan 7 tahun. Oke, 9. Seberapa lama umat Israel tinggal di Mesir? Seosim, Sana, Reva, Meot, Sana. 430 tahun. ya yang bener yang itu harafiahnya 30 tahun dan 400 tahun ya, 30 tahun dan 400 tahun. Oke, 10. Ayo 10. Baca dulu Pak pertanyaannya. Shibeat Alafim. Sheva kan 7. Itu kemudian Alavim itu alef yang diituin, jadi 7.000 harus ya. Alef kan 7.000 tadi. Ya, jadi 7.000. Oke, 11. Berapa banyak lelaki berperan serta dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir? Ses, Mekot, Alef, 600.000. Ya, 600.000. Oke. Ini dibulatkan Bu ya. 600.000. 12. Berapa banyak putra dan putri yang dilahirkan bagi Ayub? Sibia, Bani, Vesyalos, Banot. Jadi 7 putra dan putri ya. Berapa banyak domba Ayub? Nah, ini kalau ingat. Asar, Elef, Arba'ah, Asar itu 14, Elef itu 1000, jadi 14.000. Kalau semuanya begitu banyak jadi. Jadi itu tuh 4, kemudian Asar itu 10 ya, 4, 10 jadi 14 ya, baru kemudian Elef itu 1000. Jadi 4, 10.000. Kemudian berapa banyak unta Ayub? Berapa banyak unta Ayub? Seset Alafim. 6.000. Ya, 6.000. Kemudian 15 tuh, kapankah hari Paskah? Ayo siapa? Be'arba'ah hari Son. Areba kan 4. Jadi pada 4 Asyar 10 berarti 14. Kemudian Hadhodes pada
bulan. Nah, arisot itu tuh yang angka itu pertama. Hari 14 bulan pertama. Ya. Ya. Oke. 16. 16. Berapa usia Abraham ketika ia meninggalkan Haran? Hames Shanim Beshi Shiveim Shana Hames 5 tahun dan 70 tahun. ya. Oke, 17. Berapa banyak pasukan terlatih yang Abraham punya dalam tanahnya? Shemona Asar Shelos Meot Shemona itu Shemona itu 8. Asar itu 10, berarti 18 dan Shelomeot 300. Kan 318. Oke, kemudian 18. Berapa banyak anak laki-laki yang dilahirkan bagi Yakub? Shenem Asar. Asalnya 10. ya, berarti Shenemnya 2, 10, 12. Hah? Kan Shene 2. Ya udah ini dah. Oke, tapi jangan lupa jadi minggu depan kita sudah kuis dengan yang ada pertanyaan ya. Jadi bukan lagi kuis vocab, sudah kalimat. Ya, kalimat yang bisa ada berbentuk pertanyaan. Tapi tidak semua harus pertanyaan. Jadi kalian harus itu memperhatikan ya. Angka enggak? Yuk, apakah ada pertanyaan? Hah? Lah kan misalnya kuis-kuis yang lama pokoknya sekarang sudah bisa berbentuk kalimat. Kan kayak ujian UAS begitu kan sudah bisa berbentuk kalimat. Hah? Lah iya dong, akumulatif ya, akumulatif. Jadi seperti yang kita sering itu, pokoknya sudah bisa berbentuk kalimat. Ya, jadi semua yang sudah ada di Ibrani 1 bisa dikeluarkan. Iya, kan akumulatif. Makanya suruh kalian belajar toh, jadi vocabnya sudah itu. Oke, yuk mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh memulai Ibrani 2 ini. Berdoa Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk boleh menghafal dengan baik. Berikan kami komitmen untuk mau dengan rajin menghafal. Kami berdoa meminta kekuatan dari Engkau. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Oh iya, absen belum semua tuh. Justru kalau maju jam 2 boleh nggak Bu kelas? Kami jangan deh, kami Maju setengah jam.